Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan Microsoft Office mulai dari tahun 97 atau Office 97 sampai dengan Microsoft Office 365. Yang pertama, ada Microsoft Office 97, yang kedua ada Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP atau 2002, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 16, Microsoft Office 2019, dan yang terakhir adalah Microsoft Office 365. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tias. Kepada Tias, dipersilakan. Yang pertama adalah Microsoft Office tahun 1997. Versi ini dirilis dengan banyak fitur dan pengembangan dibandingkan versi sebelumnya. Pengenalan terhadap command bar sesuatu hal yang baru di mana menu dan toolbar dibuat lebih mirip dengan visual desainnya. Office 97 juga memiliki fitur Natural Language System dan Sophisticated Grammar Checking. Ini versi yang pertama kalinya menggunakan Office Assistant. Kelebihannya yaitu, yang pertama, sistem dan interface yang user-friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, mendukung banyak sistem partisi. Yang ketiga, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Kurangnya yaitu, satu, sistem operasinya memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Yang kedua adalah rentan terhadap serangan virus. Yang ketiga, keamanan yang mudah dihack. Dan yang terakhir adalah terlalu cepat update. Tambahan menu sendirinya yaitu memiliki fitur Natural Language System dan Sophisticated Grammar Checking. Ini versi yang pertama kalinya menggunakan Office Assistant. Yang kedua yaitu Microsoft Office tahun 2000. Pada versi ini banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Tentunya opsi tersebut juga penting, tetapi kecil penggunaannya oleh orang awam. Jika ingin digunakan opsi ini dapat dimunculkan, salah satunya adalah makro. Disembunyikan karena bisa menyebarkan virus makro. Office 2000 adalah versi terakhir yang bisa dijalankan di Windows tahun 1995. Pada versi ini juga tidak ada produk activation. Kelebihannya yang pertama adalah satu, pemanfaatan web menjadi lebih gampang. Yang kedua, dokumennya dibuat baik dalam Word, Excel, PowerPoint maupun frontpage. Misalnya bisa disimpan langsung sebagai hypertext markup language atau HTML tanpa perlu mempelajari kerumitan kode-kodenya dan langsung diposting ke web. Yang ketiga yaitu bisa mendapatkan dokumen dari web dan langsung bisa mengeditnya dengan aplikasi-aplikasi tadi. Yang keempat, halaman web yang sudah dibuat bisa mencakup teks, tabel, ataupun grafik. Yang kelima, Office 2000, aplikasi desktop yang global. Yang keenam adalah rich analysis. Yang ketujuh adalah Office 2000 menyediakan fitur self-repairing application. Yang kedelapan adalah Office 2000 memberikan kemudahan buat dokumen. Outlook, pengguna bisa memilih untuk diingat secara otomatis mengenai tanggal dan appointment pentingnya. Kekurangan dari Microsoft Office 2000 yaitu, yang pertama, pada versi ini banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Yang kedua adalah rentan terkena virus makro. Yang ketiga adalah aplikasi masih dominan. Keempat, belum tersedianya bahasa Indonesia pada fitur web. Yang kelima, dibutuhkan prosesor minimal Pentium 75 atau versi standar. Sedangkan kalau versi P, premium minimal Pentium i66. 6.
Office 2000 tidak sinkron jika dijalankan dalam browser Netscape Navigator. Tambahan menunya adalah menyediakan fitur self-repairing application yang dapat secara otomatis mendeteksi dan mencari file-file atau program yang hilang tadi, asalkan sumbernya masih ada di disk atau server. Yang kedua adalah fitur click and tap pada Word tahun 2000. Pengguna bisa melakukan double klik dimanapun dalam sebuah dokumen untuk memulai ketikan. Yang ketiga adalah makro. Berikutnya adalah Microsoft Office XP atau tahun 2002. Versi ini dirilis bersamaan dengan Windows XP yang merupakan upgrade besar dengan berbagai perangkat tambahan dan perubahan atas Office 2000. Office XP memberikan fitur save mode yang memungkinkan aplikasi seperti Outlook untuk boot jika ditanyakan mungkin gagal. Kantor save mode memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki atau memotong sumber masalah seperti registrasi yang rusak atau rusak NI. Kelebihannya, aplikasi yang ada pada Windows XP dapat dijalankan dengan komputer lain. Yang kedua, Windows XP memiliki sistem yang stabil. Yang ketiga, Windows XP dapat digunakan untuk berbagai aplikasi secara real-time keseluruhan. Yang keempat, banyak aplikasi atau software yang mendukung atau compatible dengan Windows. Yang kelima, banyak aplikasi berjalan dengan baik pada sistem operasi ini. Yang keenam, saling mendukung antara software dan hardware. Kekurangannya, yang pertama adalah harga lisensinya sangat mahal. Yang kedua, sistem security dari Windows sangat lemah. Yang ketiga, tidak adanya Java Virtual Magic seperti generasi Windows sebelumnya. Dan yang keempat, tidak ada dukungan komunitas karena sistem operasi ini tidak open source. Tambahan menu di antaranya yang pertama ada save mode. Ini memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki sumber masalah seperti rusaknya registry. Yang kedua, smart tag atau teks cerdas, beroperasi berdasarkan aktivitas pengguna seperti membantu dengan kesalahan mengetik. Yang ketiga, aktivitas produk. Produk Office XP teknologi aktivitas. Yang keempat, pidato dan pengenalan tulisan tangan. Yang kelima, ada text service framework. Khususnya Word 2002 mendukung karena layanan teks sehingga memungkinkan untuk layanan diimplementasikan menggunakan TSF untuk digunakan dalam Word. Yang keenam, clipboard sekarang dapat menyimpan hingga 24 item dan letak di panel tugas. Yang keempat, ada Microsoft Office 2003. Versi ini dirilis pada tahun 2003 dengan fitur logo baru, dua aplikasi baru, yaitu Microsoft InfoPad dan OneNote. Versi yang pertama kalinya menggunakan gaya Windows XP beserta ikonnya. Outlook 2003 memberikan fungsi yang telah berkembang seperti Verbose Authentical, RPC over HTTP, dan Test Challenge Mode. Pada versi ini juga ada penyaring junk mail yang telah dikembangkan. Versi ini merupakan versi yang paling banyak dipakai di Indonesia, terutama untuk rental dan warnet dalam kurun waktu terakhir 2009. Ada juga
Kelebihannya, yang pertama, berjalan lebih cepat. Yang kedua, installer tidak besar. Yang ketiga, lebih optimal untuk mereka yang hanya menggunakan Office secara umum. Yang keempat, Office 2003 lebih familiar dan mudah penggunaannya. Yang kelima, Office 2003 lebih ringan dan mudah digunakan. Di samping kelebihannya, Microsoft Office 2003 punya kekurangan. Yang pertama, fitur web yang dimiliki kurang lengkap. Yang kedua, file yang dihasilkan ukurannya lebih besar dibanding Office 2007. Yang ketiga, security yang tidak sebagai Office 2007. Yang keempat, terlihat jadul. Yang kelima, menu-menunya terlihat berantakan yang dapat mempersempit space pada lembar kerja. Di samping itu juga ada tambahan menu. Di antaranya yang pertama OneNote. Aplikasi ini berfungsi mengendalikan sebuah fungsi teks, sebuah file, audio, dan gambar menjadi satu tempat. Yang kedua, Microsoft Outlook yang berfungsi mengontrol dan memudahkan kita pada beberapa fitur seperti pengiriman email. Fitur Microsoft Office Access 2003 juga mampu membackup data melakukan pengecekan untuk beberapa file yang rusak. Dan yang keempat, Microsoft Phone Pack 2003 merupakan sebuah solusi yang ditawarkan untuk membuka file dengan format web. Yang kelima yaitu ada Microsoft Office 2007. Microsoft Office 2007 dirilis pada tanggal 30 Januari 2007. Microsoft ini kembali dirilis berbarengan dengan Windows Vista yang menampilkan sebuah tombol besar untuk menggantikan menu file. Pada versi ini, Time New Roman juga digantikan oleh Calibri sebagai font default. Adapun kelebihan dari Microsoft Office 2007. Yang pertama yaitu ada multi dukungan untuk net dan web, kompatibilitas lebih bagus. Yang kedua yaitu ada file yang dihasilkan lebih bagus, lebih kecil. Dan yang ketiga, Microsoft Office 2007 dilengkapi dengan tambahan-tambahan fitur dan fungsi yang lebih dari Office 2003, seperti efek grafik dan efek gambar. Yang keempat yaitu Ribbon, fitur yang baru dan mencolok di semua program-program Microsoft Office 2007 agar memudahkan pengguna mengaksesnya. Dan yang kelima yaitu tabel style, fitur baru yang lain dari Office Excel 2007 agar lebih indah dilihat. Dan yang keenam yaitu ada row dan kolom yang disediakan lebih banyak. Tepatnya Office Excel 2007 menyediakan ruang hingga selebar 1.048.576 baris dan 16.384 kolom, dan rumus yang disediakan Office Excel 2007 lebih banyak. Slide selanjutnya. Adapun kekurangan dari Microsoft Office 2007. Yang pertama, relatif besar, berat, terutama di mesin yang pas-pasan. Yang kedua, yaitu banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakan untuk sekedar menulis surat. Dan yang ketiga, yaitu installer yang lebih besar. Dan yang keempat, spesifikasi yang dicapai lebih berat, yaitu prosesor sebesar 500 MHz atau kecepatannya, RAM sebesar 256 MB, atau disarankan 512 MB, FVGA 64 MB, dan agar pemrosesan gambar lebih besar. HDD yang disediakan minimal 600 MB, disarankan 1 GB. Dan yang kelima yaitu minimal OS Windows XP dengan S2P, SP2. Adapun tambahan menu dari Microsoft Office 2007 mempunyai fitur yang baru dan tampilan yang sekarang disebut sebagai Fluent User Interface. Ada 3 buah fitur baru yang ada dalam tampilan Office 2007 yang menggantikan menu dan toolbar, yaitu tombol Microsoft Office, Quick Access Toolbar, dan Ribbon. Yang keenam, ada Microsoft Office 2010. Diselesaikan pada tanggal 15 April 2010
dan dibuat tersedia bagi konsumen pada tanggal 15 Juni 2010. Office 2010 diberi nomor versi 14,0. Office 2010 ini mempunyai beberapa varian di dalamnya, yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, dan juga dilengkapi dengan logo baru yang mirip dengan logo Microsoft Office 2007. Adapun kelebihan dari Microsoft Office 2010. Yang pertama, fasilitas Microsoft Word 2010 sangat lengkap dengan versi yang tinggi. Yang kedua, saat pertama kali dijalankan Microsoft Office 2010 hanya membutuhkan 2 detik untuk masuk ke lembar kerja. Dan yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan versi-versi sebelumnya. Dan yang keempat, pengatur naskah lebih mudah jika sudah menguasai Office 2007. Dan yang terakhir, dapat membaca semua file dari semua versi Office yang ada. Bahkan dapat membuka file format PDF, XPS, atau portable online, ODT, OpenFace secara langsung. Adapun kekurangan dari Microsoft Office 2010. Yang pertama, lebih sulit karena programnya lebih tinggi dari Microsoft Word 2007. Yang kedua, desain yang cukup sulit dan belum familiar bagi masyarakat. Yang ketiga, tidak terdapat Office Button. Dan yang keempat, pengguna Microsoft Word versi sebelumnya, yaitu versi 2000 dan versi 2003, perlu menginstal konverter untuk dapat membuka file Office 2010. Dan yang kelima, tab contextual dan style galeri agak mengganggu. Adapun tambahan menu dari Microsoft Office 2010 yang pertama yaitu menu file. Dan yang kedua, built-in screen capture tool yang berfungsi untuk menangkap isi layar secara keseluruhan. Ketiga yaitu ada background removal tool untuk menghasilkan gambar latar belakang secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu. Dan yang keempat, protected mode yang berfungsi untuk memproteksi dokumen yang didownload dan hanya bisa diedit setelah Anda membukanya. Yang kelima yaitu ada Smart Seni Template, adalah template seni yang memesona atau memberikan kemudahan dalam mendesain dokumen sesuai kebutuhan. Yang keenam, perizinan author untuk melindungi dokumen berbasis web sehingga tidak semua orang dapat membuka dokumen ini selama belum mendapatkan izin dari pembuat awal dokumen atau author. Dan yang ketujuh ada panel kontrol untuk mencetak dengan mengklik tombol print di bawah tombol Office 2010, maka file tersebut akan dapat tercetak secara otomatis. Dan yang terakhir ada jump list. Jika menggunakan Windows 7, maka fitur yang digunakan untuk pindah secara tepat ke Outlook 2010. Selanjutnya yaitu ada Microsoft Office 2013. Pengembangan versi Microsoft Office ini dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada 11 Oktober 2012 ketika Microsoft 2013 ini dirilis untuk diproduksi. Ketersediaan General Office 2013 ini dirilis pada tanggal 29 Oktober 2013. Versi ini menyediakan fitur baru seperti dukungan integrasi untuk servis online termasuk OneDrive, Outlook.com, Skype, Yammer, dan Flickr. Dukungan format yang ditingkatkan untuk Office Open XML, Open Document, dan Portable Document format, dan mendukung multi-sentuh antar muka. Microsoft Office 2013 dirilis dalam 12 edisi berbeda, termasuk 3 edisi untuk toko-toko retail, 2 edisi untuk channel volume perizinan, 5 subskripsi yang didasarkan pada edisi yang tersedia lewat Microsoft Office 365, edisi web aplikasi yang dikenal sebagai Office Web Apps, dan edisi Office RT yang dibuat untuk tablet dan perangkat mobile. Selain itu ada kelebihan dari Microsoft Office 2013 yaitu
Satu, pengoperasiannya menggunakan layar sentuh untuk membuka, menggeser, membesar atau mengecilkan untuk dapat dilakukan saat presentasi, saat membuka dokumen atau file. Dua, yaitu kelebihan dalam PowerPoint. Pada slide dokumen dan presentasinya bisa ditampilkan di layar mobile dan digambar. Tiga, cloud service untuk menyimpan, mengakses, mengedit, dan membuka semua yang berbasis Windows kapan saja dan di mana saja lokasinya. Selain itu, ada kekurangan dari Microsoft Office 2013, yaitu satu, tidak ada Office button. Yang kedua, dalam hal penginstalan lebih sulit. Ketiga, program ini lebih tinggi dari Microsoft Word 2007, sehingga lebih sulit digunakan. 4, desainnya juga cukup sulit dan belum familiar di kalangan masyarakat. 5, belum begitu banyak yang menggunakan karena terbiasa menggunakan versi sebelumnya. Selanjutnya ada tambahan menu. Yang pertama adalah desain tab, berisi format tampilan dokumen, antara lain grup tema dan grup background. 2, yaitu read mode view, mode baca yang akan menampilkan halaman dan bentuk kolom. 3, expand and collapse, untuk menyembunyikan dan menampilkan isi dokumen pada print layout view. 4, yaitu left layout dan alignment. Selanjutnya yaitu ada Microsoft 2016. Versi ini dirilis untuk OS X pada tanggal 9 Juli 2015 untuk pelanggan Office 365. Tanggal rilis resmi untuk Microsoft Office 2016 adalah 22 September 2015. Sebuah rilis pratayang untuk versi Windows diumumkan pada konferensi Ignite di Chicago pada bulan Mei 2005, dan dalam versi beta tersedia untuk pengguna Office 365 untuk mencoba atau untuk mengunduh sebagai percobaan beta. Kelebihan dari Microsoft Office 2016 yaitu 1, dapat digunakan di berbagai device dan di berbagai platform untuk di zaman sekarang. 2, yaitu fitur share and invite yang memudahkan untuk membagikan hasil kerja kita kepada teman sekantor atau lainnya. 3, pilihan temanya lebih banyak dan adanya tambahan menu dark theme. 4, Excel lebih powerful. 5, terdapat sinkronasi antar device dalam Office 2016. Selain itu ada kekurangan dari Microsoft Office 2016 yaitu 1, tidak dapat digunakan untuk PC berplatform Windows 7 ke bawah. Kedua, untuk Android juga hanya dapat dijalankan minimum KitKat. Sedangkan untuk produk iPhone adalah iOS 8.0. 3, tidak gratis. Office 2016 dibanderol dengan beberapa harga, yaitu untuk Office Home and Student 2016 dijual dengan bandrol harga Rp1.799.099, sedangkan untuk versi Office Home and Business Microsoft menjualnya dengan harga Rp3.299.000. Tambahan menu yang terdapat pada Microsoft Office 2016 yaitu 1, Tell Me, yang merupakan fitur favorit WinPoint di Office 2016. Cara kerjanya sendiri dengan mengetikkan sebuah kata di kotak yang disediakan, kemudian akan muncul menu apa saja yang berhubungan dengan kata tersebut. 2, Excel lebih powerful. Dengan ditambahkannya banyak fitur baru yang powerful seperti data cards, rename table atau kolom, atau fill di Power Pivot, data analisis, Power View, dan sebagainya, dapat membuat kinerja kita lebih powerful di Excel. Selanjutnya adalah Microsoft Office 2019.
Office 2019 rilis pada 27 September 2017 dan resmi dirilis sebagai versi final pada 24 September 2018 untuk platform Windows 10 dan macOS. Microsoft Office 2019 ini memberikan opsi untuk tidak menyimpan data dan aplikasinya di dalam cloud. Microsoft Office 2019 juga hadir dengan lebih banyak fitur baru dan pembaruan server yang mencakup banyak fitur yang sebelumnya diterbitkan melalui Office 365. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, memiliki fitur yang lebih baru dan lebih modern. Yang kedua, performance-nya lebih ringan. Yang ketiga, ukuran file ISO lebih kecil. Sedangkan kekurangannya, yaitu hanya dapat dijalankan di Windows 10, tidak support di Windows 8 ke bawah. Jadi untuk pengguna Windows 8 ke bawah, jika ingin menggunakan Office 2019 harus upgrade ke Windows 10. Untuk tambahan menunya, di aplikasi Word, terdapat tambahan menu tema hitam, meningkatkan fungsionalitas tinta, peningkatan aksesibilitas, text to speech, penerjemah, fitur slow training di menu help, dan learning tools. Yang kedua, di aplikasi PowerPoint, fitur barunya berupa fitur transisi baru yaitu Morph, efek zoom layaknya aplikasi Prezi, kemampuan untuk memasukkan atau mengelola ikon SVG maupun model 3D, video 4K, dan improved roaming pencil case. Yang ketiga di aplikasi Excel, yaitu berupa pembaruan lebih ke analisis data yang lebih baik seperti formula baru, bagan baru, kemampuan untuk mempublikasikan dari Excel ke Power BI, dan penyempurnaan untuk Power Pivot dan Power Query. Yang keempat, yaitu pembaruan aplikasi Office OneNote, Outlook, dan Microsoft Access. Yang terakhir adalah Microsoft Office 365. Microsoft meluncurkan Office 365 pada 28 Juli 2011, mengganti Microsoft Business Productivity Online Suite atau BPOS. Microsoft mengekspansi Office 365 untuk berbagai jenis bisnis dan untuk konsumen umum. Pada 21 April 2020, Office 365 berganti nama menjadi Microsoft 365 yang menekankan fitur produktivitas dan layanan di luar paket perangkat lunak inti Microsoft Office. Untuk kelebihannya sendiri, ada 4. Yang pertama, fitur Office 365 selalu up to date, jadi diperbarui secara otomatis tanpa membayar biaya tambahan. Yang kedua, yaitu dapat menyimpan hasil kerja di cloud storage OneDrive 1 TB, bahkan free call Skype selama 60 menit per bulan. Yang ketiga, adanya bonus 1 TB cloud storage sehingga dapat menyimpan data kapan saja dan dari mana saja tanpa harus membawa flash disk. Yang keempat, Office 365 dapat diinstal melalui berbagai perangkat antara lain laptop macOS, laptop Windows, tablet, dan smartphone. Untuk kekurangannya, yang pertama, karena fiturnya lengkap, harus berlangganan dengan mengeluarkan sejumlah biaya sesuai ketentuan pihak Microsoft. Di antaranya per bulan atau tahunan yang tentu harganya mahal. Yang kedua, untuk menerima update dari Office 365 harus terhubung melalui jaringan internet, meskipun Anda telah membayar biaya langganan. Sedangkan tambahan menunya yang pertama yaitu mendapatkan penyimpanan online tambahan dan fitur yang terhubung ke cloud untuk kolaborasi file secara real time. Yang kedua, memiliki fitur perbaikan dan keamanan terkini beserta dukungan teknis yang perennial. Yang ketiga, Office 365 Planner, yaitu fungsinya untuk mengorganisasi teamwork. Yang keempat, membuat draft dokumen dengan toolbar pendiktean baru serta perintah suara dan tanda baca otomatis. Yang terakhir, yaitu menu tindakan untuk beralih antara mode gelap dan mode terang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.